Di panggung besar alam, di antara jutaan spesies serangga yang berdengung, merayap, dan bersembunyi, kupu-kupu menempati posisi yang unik dalam imajinasi manusia. Mereka adalah anomali yang mempesona. Kita tidak memukulnya dengan gulungan koran atau menyemprotnya dengan insektisida. Sebaliknya, kita membangun taman untuk mengundangnya, menanam bunga-bunga yang paling semarak untuk menarik perhatiannya. Kita melihatnya bukan sebagai serangga belaka, melainkan sebagai permata terbang. Sebuah kanvas hidup yang dilukis oleh sapuan kuas evolusi dengan palet warna yang paling cemerlang. Kehadirannya di taman atau padang rumput adalah sebuah proklamasi visual, sebuah tanda bahwa musim semi telah tiba, bahwa kehidupan sedang mekar. Ia adalah simbol keindahan yang nyaris universal, keanggunan yang tak terbantahkan, dan yang paling kuat dari semuanya, metafora untuk transformasi yang positif. Dalam puisi, lukisan, dan mitologi di berbagai budaya, kupu-kupu adalah lambang jiwa, kebangkitan, dan harapan. Orang Yunani kuno bahkan menggunakan kata yang sama, sai, untuk kupu-kupu dan jiwa. Kisah-kisah anak-anak dan perumpamaan orang dewasa sama-sama meminjam siklus hidupnya sebagai pelajaran tentang potensi perubahan. Kita terpesona oleh tariannya yang tampak tanpa tujuan di udara, melayang dari satu bunga ke bunga lain dengan keanggunan yang menentang dunia serangga yang seringkali kita anggap kotor atau mengancam. Kerapuhannya, sayap yang tipis seperti kertas, tubuh yang mungil, justru menambah pesonanya, membangkitkan dalam diri kita naluri untuk mengagumi dan melindunginya. Narasinya begitu mendarah daging dalam kesadaran kolektif kita, sehingga hampir menjadi klise. Seekor ulat yang lamban, rakus, dan sering dianggap sebagai hama, mencapai titik puncak dalam hidupnya. Ia kemudian membungkus dirinya dalam sebuah selubung yang tampak mati, sebuah peti mati sutra, atau krisalis yang mengeras, yang kita sebut kepompong. Di dalam keheningan yang misterius ini, sebuah keajaiban terjadi. Setelah beberapa minggu atau bulan, selubung itu retak dan makhluk yang sama sekali berbeda muncul. Bukan lagi seekor perayap duniawi, melainkan sebuah entitas surgawi bersayap, siap untuk menari di udara. Ini adalah kisah kelahiran kembali yang paling visual dan dramatis di alam. Sebuah cerita tentang transendensi dari yang biasa menjadi yang luar biasa, dari keterbatasan bumi menjadi kebebasan langit. Metafora ini begitu kuat sehingga kita menerapkannya pada kehidupan kita sendiri. Perjuangan pribadi diibaratkan sebagai masa di dalam kepompong, dan kesuksesan atau pencerahan adalah momen saat kita muncul sebagai kupu-kupu. Ini adalah janji bahwa dari masa-masa tergelap dan kehancuran, sesuatu yang indah dan lebih baik dapat lahir. Kita memegang narasi ini erat-erat karena ia memberikan harapan, sebuah keyakinan akan potensi penebusan dan perbaikan diri. Namun, apa yang terjadi jika narasi yang menghibur ini hanyalah versi yang disederhanakan dan disanitasi? Bagaimana jika proses di dalam kepompong itu bukanlah tidur yang damai atau renovasi yang lembut, melainkan sebuah proses dekonstruksi dan rekayasa ulang yang sangat brutal? Sebuah kancah peleburan biologis yang lebih mirip dengan fiksi ilmiah horor daripada dongeng anak-anak. Bagaimana jika transformasi itu menuntut penghancuran diri yang nyaris total sebelum pembangunan kembali dapat dimulai? Lebih jauh lagi, bagaimana jika di balik fasad keindahannya yang rapuh tersembunyi seorang navigator ulung dengan ketahanan yang luar biasa, mampu melakukan perjalanan epik ribuan kilometer melintasi benua? Seekor makhluk yang membawa di dalam sel-selnya sebuah GPS biologis yang canggih dan peta genetik yang diwariskan dari generasi leluhur yang belum pernah ditemuinya. Kisah kupu-kupu, jika kita berani melihat lebih dalam melampaui simbolisme yang nyaman, bukanlah sekedar cerita tentang perubahan. Ini adalah saga tentang kematian dan kelahiran kembali di tingkat seluler.
sebuah epik tentang navigasi mustahil yang melintasi generasi, dan sebuah pelajaran fisika tentang bagaimana menciptakan warna dari ketiadaan. Inilah kisah nyata sang alkemis bersayap, sebuah narasi yang jauh lebih aneh, lebih brutal, dan pada akhirnya lebih menakjubkan daripada mitos manapun yang pernah kita ciptakan. Mari kita retakan selubung krisalis yang berkilauan itu dan mengintip ke dalam kebenaran yang menggelisahkan sekaligus mencerahkan di dalamnya. Ketika ulat telah mencapai ukuran maksimalnya, setelah berminggu-minggu melahap daun dengan kerakusan yang tak kenal lelah, sebuah sinyal biokimia internal yang tak terhindarkan mulai berdetak. Tingkat hormon remaja dalam tubuhnya menurun drastis, sementara gelombang hormon lain yang disebut ecdison membanjiri sistemnya. Sinyal ini adalah perintah untuk memulai proses paling radikal dalam hidupnya, metamorfosis. Ulat akan mencari tempat yang aman di bawah daun, di cabang tersembunyi, atau di celah dinding, menggantung dirinya terbalik dan melepaskan kulit luarnya untuk yang terakhir kali, menampakkan cangkang keras di bawahnya yang kita kenal sebagai krisalis. Disinilah narasi damai kita mulai runtuh. Di dalam dinding pelindung krisalis, ulat tidak hanya menumbuhkan kaki baru dan sayap sebagai tambahan pada tubuh lamanya. Sebaliknya, ia memulai proses penghancuran diri yang sistematis dan mengerikan yang dikenal sebagai histolisis. Ulat melepaskan enzim-enzim pencernaan seperti caspase yang biasanya digunakan untuk melawan penyakit atau menghancurkan sel-sel tua. Namun kali ini dilepaskan secara massal, menargetkan tubuhnya sendiri. Bayangkan sebuah pabrik yang atas perintah dari kantor pusat mulai membongkar dirinya sendiri dari dalam. Dinding, mesin, dan infrastruktur dihancurkan menjadi bahan mentah. Inilah yang terjadi pada ulat. Otot-otot yang kuat yang digunakan untuk merayap, usus besar yang mencerna bertumpuk-tumpuk daun, bahkan organ-organ internalnya, semuanya dicerna. Struktur tubuhnya larut menjadi subsel yang kental, kaya protein dan tidak terbentuk. Jika Anda membuka krisalis pada tahap pertengahan ini, Anda tidak akan menemukan ulat mini dengan sayap yang sedang tumbuh. Anda hanya akan menemukan cairan kental. Esensi dari ulat yang pernah ada kini menjadi subnutrisi primordial. Ini adalah kematian yang terprogram, sebuah tindakan bunuh diri seluler dalam skala organisme penuh, sebuah pengorbanan total dari identitas lamanya. Namun, di tengah lautan kekacauan dan dekonstruksi ini, ada kelompok-kelompok sel yang selamat. Mereka adalah sekoci penyelamat dari masa depan yang disebut cakram imaginal. Sel-sel ini adalah keajaiban sejati dari metamorfosis. Mereka telah ada di dalam tubuh ulat sejak ia masih dalam bentuk embrio di dalam telur, dalam keadaan tidak aktif, seperti benih yang tertidur. Setiap cakram imaginal adalah cetak biru 3 dimensi yang terkompresi untuk bagian tubuh kupu-kupu dewasa yang spesifik. Ada cakram untuk mata majemuk, sepasang cakram untuk antena, cakram untuk setiap kaki, cakram untuk organ reproduksi, dan yang paling dramatis, 2 pasang cakram besar untuk sayap mereka. Sel-sel cakram ini memiliki status istimewa. Mereka secara biokimia kebal terhadap enzim pencernaan yang melarutkan seluruh sisa tubuh ulat. Mereka mengapung di dalam subseluler, tidak tersentuh oleh badai kehancuran di sekitar mereka. Mereka adalah arsitek dan sekaligus cetak biru, menunggu saat yang tepat untuk memulai pembangunan. Ketika proses histolis selesai dan subnutrisi telah siap, gelombang hormon kedua memberi sinyal kepada cakram-cakram ini untuk bangun dan memulai tugas monumental mereka. Mereka adalah sisa-sisa memori biologis, satu-satunya penghubung antara makhluk yang merayap dan makhluk yang akan terbang. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu proses rekayasa biologis paling ekstrim yang dikenal di alam, yang disebut histogenesis, menggunakan energi yang melimpah dari subprotein di sekitarnya, yang merupakan sisa-sisa tubuh ulat. Sel-sel dalam cakram imaginal mulai membelah diri dan berdiferensiasi dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini bukanlah renovasi, ini adalah pembangunan kembali dari nol. Cakram-cakram mata misalnya mulai mengatur diri mereka menjadi ribuan lensa heksagonal kecil yang disebut omatidia.
menciptakan mata majemuk yang mampu mendeteksi gerakan dan spektrum warna yang jauh di luar kemampuan manusia, termasuk sinar ultraviolet. Cakram antena memanjang dan membentuk segmen-segmen rumit yang dipenuhi dengan reseptor kimia, mampu mendeteksi molekul feromon dari jarak bermil-kilometer. Bagian mulut pengunyah ulat yang kuat dihancurkan total, dan sebagai gantinya, cakram-cakram yang sesuai melebur dan memanjang menjadi belalai, atau biasa disebut proboscis, sebuah sedotan melingkar yang sempurna untuk menyeruput nektar. Kaki-kaki ulat yang gemuk dan pendek larut digantikan oleh 6 kaki ramping dan bersendi yang tumbuh dari cakram-cakram kaki yang sesuai. Dan tentu saja, yang paling megah adalah sayap. Cakram-cakram sayap yang tadinya hanya sekumpulan sel kecil yang terlipat, mulai mengembang secara eksponensial. Mereka membentuk 2 lapisan membran tipis, diperkuat oleh jaringan vena yang akan berfungsi sebagai kerangka penyangga dan saluran untuk mengalirkan hemolimfa. Sel-sel di permukaan sayap berdiferensiasi menjadi sisik-sisik mikroskopis, ribuan di antaranya yang akan tumpang tindih seperti genteng di atap, dan pada akhirnya akan menghasilkan warna dan pola yang menakjubkan. Seluruh proses ini adalah simfoni rekayasa genetik yang diatur dengan presisi sempurna. Gen-gen yang berbeda diaktifkan dan dinonaktifkan pada waktu yang tepat untuk memberitahu sel-sel kapan harus membelah, kemana harus bergerak, dan harus menjadi apa. Sel fotoreseptor di mata, sel saraf di antena, atau sel sisik di sayap. Ini adalah proses cloning dan rekayasa ulang diri sendiri yang paling ekstrim. Kupu-kupu secara harfiah membangun dirinya sendiri dari abunya sendiri, menggunakan mayat dari dirinya yang dulu sebagai bahan bakar untuk kebangkitannya. Transformasi ini bukanlah tidur yang indah, melainkan alkimia brutal di mana timah ulat benar-benar dilebur hingga cair sebelum dapat ditempa kembali menjadi emas atau kupu-kupu. Ketika proses alkimia di dalam krisalis selesai, makhluk yang muncul bukan hanya sebuah keindahan visual, tetapi juga seorang atlet dan navigator yang tangguh. Tidak ada contoh yang lebih spektakuler dari ini, selain migrasi kupu-kupu monarch di Amerika Utara. Setiap musim gugur, saat suhu mulai turun dan hari memendek, sebuah pemicu internal yang misterius menggerakkan jutaan kupu-kupu ini untuk memulai salah satu perjalanan paling epik di dunia hewan. Dari wilayah utara seperti Kanada dan Amerika Serikat bagian utara, mereka memulai penerbangan ke selatan yang akan membawa mereka menempuh jarak hingga 4.800 km. Tujuan mereka adalah sekelompok kecil hutan cemara Oyamel di pegunungan Sierra Madre, Meksiko Tengah. Sebuah area yang begitu spesifik sehingga mereka kembali ke rumpun pohon yang sama tahun demi tahun. Pemandangan kedatangan mereka di Meksiko adalah salah satu keajaiban alam yang paling menakjubkan. Jutaan monarch berkumpul, menutupi pohon-pohon cemara dalam selimut oranye dan hitam yang hidup. Begitu tebalnya sehingga cabang-cabang pohon terkulai karena berat mereka. Di sini, mereka akan menghabiskan musim dingin dalam keadaan semi-dormansi, menghemat energi hingga musim semi tiba dan memanggil mereka untuk memulai perjalanan kembali ke utara. Skala perjalanan ini yang dilakukan oleh serangga yang beratnya kurang dari 1 gram sudah cukup membuat para ilmuwan terperangah. Namun, mekanisme di balik perjalanan inilah yang mengangkat kisah monarch dari sekedar prestasi ketahanan menjadi sebuah misteri sains yang mendalam. Bagaimana seekor makhluk dengan otak seukuran kepala peniti dapat menavigasi dengan presisi sejauh ribuan kilometer melintasi medan yang beragam, termasuk danau besar, pegunungan, dan kota-kota besar. Mereka melakukan perjalanan ini sendirian, bukan dalam kelompok yang dipimpin oleh individu berpengalaman. Setiap kupu-kupu adalah navigator soliter yang mengikuti panggilan kuno. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah mengungkap bagian dari sistem GPS biologis yang sangat canggih ini. Komponen pertama adalah kompas matahari. Kupu-kupu monarch menggunakan posisi matahari di langit sebagai petunjuk arah utama. Namun, ini bukanlah metode yang sederhana, karena posisi matahari berubah sepanjang hari. Mengikutinya begitu saja akan membuat mereka terbang dalam lingkaran. Sebagai gantinya, kupu-kupu ini memiliki jam sirkadian internal
yang sangat akurat yang terletak di antena mereka. Jam biologis ini memungkinkan mereka untuk mengkompensasi pergerakan matahari. Dengan mengetahui waktu, mereka dapat menafsirkan posisi matahari untuk mempertahankan arah selatan yang konstan. Jika seorang ilmuwan menangkap monarch dan mengacaukan jam internalnya dengan pencahayaan buatan misalnya, kupu-kupu itu akan terbang ke arah yang salah ketika dilepaskan, membuktikan betapa krusialnya hubungan antara waktu dan arah. Namun, kompas matahari tidak berguna pada hari-hari berawan. Disinilah komponen kedua berperan, yakni indera magnetik. Para ilmuwan semakin yakin bahwa monarch, seperti banyak hewan pengembara lainnya, seperti burung atau kura-kura laut, dapat merasakan medan magnet bumi. Mekanisme pastinya masih dalam penelitian, tetapi hipotesis utama melibatkan molekul peka cahaya yang disebut kriptokrom di mata atau antena mereka. Molekul ini mungkin memungkinkan kupu-kupu untuk melihat medan magnet sebagai pola visual atau gradien cahaya, memberikan mereka cadangan navigasi yang handal saat matahari tersembunyi. Kombinasi kompas matahari yang dikalibrasi waktu dan indera magnetik memberi kupu-kupu monarch perangkat navigasi yang luar biasa canggih dan tangguh. Disinilah kisah migrasi kupu-kupu monarch berubah dari luar biasa menjadi benar-benar mustahil secara logika. Perjalanan pulang pergi dari Kanada ke Meksiko terlalu jauh dan terlalu lama untuk diselesaikan oleh satu kupu-kupu. Kupu-kupu monarch dewasa biasanya hanya hidup selama 2 hingga 6 minggu. Namun, generasi yang melakukan perjalanan ke arah selatan adalah pengecualian. Generasi migrasi ini yang lahir di akhir musim panas memasuki keadaan yang disebut diapause reproduktif. Mereka tidak berkembang biak dan dapat hidup hingga 8 atau 9 bulan. Cukup lama untuk menyelesaikan perjalanan ke Meksiko, melewati musim dingin, dan memulai perjalanan kembali ke utara pada musim semi berikutnya. Namun, mereka tidak menyelesaikan perjalanan pulang setelah terbang beberapa ratus kilometer ke utara, ke negara bagian seperti Texas. Mereka akhirnya matang secara seksual, bertelur di tanaman milkweed, dan kemudian mati. Inilah awal dari estafet antar generasi. Generasi pertama menetas di selatan Amerika Serikat, melanjutkan perjalanan ke utara, bertelur, dan mati setelah beberapa minggu. Generasi kedua lahir di Amerika Serikat bagian tengah, terbang lebih jauh ke utara, bertelur, dan mati. Generasi ketiga dan kadang keempat mencapai batas utara jangkauan migrasi di Kanada, bertelur, dan mati. Generasi berikutnya, generasi keempat atau kelima, adalah generasi super yang akan melakukan perjalanan kembali ke Meksiko. Generasi inilah cicit atau canggah dari kupu-kupu yang meninggalkan Meksiko pada musim semi sebelumnya. Mereka belum pernah melihat Meksiko. Orang tua, kakek, nenek, dan buyut mereka juga belum pernah menyelesaikan perjalanan penuh. Namun entah bagaimana, pada musim gugur, generasi baru ini tahu persis cara terbang ribuan kilometer untuk mencapai sebidang hutan kecil yang belum pernah mereka kunjungi sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Jawabannya tidak terletak pada memori yang dipelajari atau bimbingan sosial, tetapi pada sesuatu yang jauh lebih fundamental dan misterius, informasi yang dikodekan dalam DNA mereka. Peta dan kalender migrasi tampaknya merupakan warisan genetik. Generasi yang kembali ke Meksiko tidak mengingat rute tersebut. Mereka mengetahuinya secara naluriah. DNA mereka membawa instruksi tidak hanya tentang bagaimana membangun tubuh kupu-kupu, tetapi juga tentang kapan harus terbang, ke arah mana harus terbang, dan kemana tujuan akhir mereka. Penelitian modern menunjukkan bahwa pola ekspresi gen pada monarch sangat berbeda dari generasi non-migrasi. Gen-gen yang terkait dengan efisiensi otot, metabolisme lemak, dan fungsi jam sirkadian menjadi jauh lebih efektif. Seleksi alam selama ribuan tahun telah menyempurnakan genom ini, memilih individu-individu yang membawa peta genetik paling akurat. Ini adalah bentuk memori yang melampaui individu, sebuah warisan pengetahuan yang diturunkan tidak melalui kata-kata atau pelajaran, tetapi melalui heliks ganda DNA itu sendiri. Kupu-kupu monarch tidak hanya mewarisi warna sayap mereka mewarisi sebuah perjalanan epik, sebuah takdir geografis yang tertulis dalam inti setiap sel mereka.
Keajaiban kupu-kupu tidak berhenti pada transformasi brutal atau navigasi mustahilnya. Bahkan atributnya yang paling jelas, warnanya yang cemerlang, seringkali merupakan ilusi optik yang rumit. Tentu, beberapa warna seperti kuning, oranye, atau hitam pada sayap kupu-kupu monarch berasal dari pigmen tradisional seperti melamin yang menyerap panjang gelombang cahaya dan memantulkan yang lain. Namun, warna-warni yang paling memukau, biru metalik yang berkilau pada kupu-kupu morpho, hijau zamrud yang menyilaukan pada beberapa jenis swallowtail, sebenarnya tidak ada di sana sama sekali. Warna-warna ini tidak diciptakan oleh pigmen, melainkan oleh fisika. Fenomena ini disebut warna struktural. Permukaan sayap kupu-kupu ditutupi oleh ribuan sisik mikroskopis yang tumpang tindih. Pada kupu-kupu berwarna struktural, setiap sisik ini memiliki arsitektur nano yang sangat kompleks dengan lapisan-lapisan, punggungan-punggungan, dan kisi-kisi yang berjarak tepat setara dengan panjang gelombang cahaya tampak. Ketika cahaya mengenai struktur nano ini, ia dibiaskan, dibelokkan, dan dipantulkan sedemikian rupa sehingga gelombang cahaya tertentu saling menguatkan, sementara yang lain saling meniadakan. Hasilnya adalah persepsi warna yang sangat murni dan berkilauan. Warna biru pada kupu-kupu morpho misalnya diciptakan oleh struktur seperti pohon natal mikroskopis pada sisiknya yang secara khusus memperkuat dan memantulkan cahaya biru. Karena warna ini bergantung pada sudut pandang dan sudut cahaya, ia seringkali berkilauan dan berubah saat kupu-kupu bergerak. Ini adalah bentuk rekayasa fotonik alami yang jauh lebih canggih daripada teknologi manusia manapun. Kupu-kupu pada dasarnya telah menguasai seni manipulasi cahaya itu sendiri untuk menciptakan keindahan, sebuah ilusi yang menakjubkan yang dihasilkan dari arsitektur pada skala super biliar meter. Dunia sensorik kupu-kupu juga sama asing dan menakjubkan, meskipun mereka memiliki mata majemuk yang luar biasa. Salah satu indera terpenting mereka terletak di tempat yang paling tidak terduga, yakni di kaki mereka. Seperti lalat dan beberapa serangga lainnya, kupu-kupu memiliki organ sensorik yang disebut kemoreseptor di bagian bawah kakinya. Reseptor ini berfungsi persis seperti pengecap pada lidah manusia. Saat seekor kupu-kupu mendarat di atas bunga, ia tidak hanya hinggap, ia secara aktif mencicipi bunga tersebut dengan kakinya. Reseptor ini dapat mendeteksi keberadaan dan konsentrasi gula dalam nektar. Jika sinyal manis cukup kuat, ini akan memicu respon untuk membuka belalainya dan mulai meminumnya. Kemampuan ini sangat efisien, memungkinkan kupu-kupu untuk dengan cepat menilai sumber makanan tanpa harus mengeluarkan energi untuk membuka belalainya pada setiap bunga. Lebih penting lagi bagi kupu-kupu betina, reseptor ini juga digunakan untuk mengidentifikasi tanaman inang yang tepat untuk bertelur. Saat ia mendarat di atas daun, kakinya mencicipi senyawa kimia spesifik. Jika kimianya cocok dengan yang dibutuhkan oleh ulatnya untuk bertahan hidup, ia akan tahu bahwa itu adalah tempat yang aman untuk meletakkan telurnya. Dengan kata lain, kupu-kupu berjalan melintasi dunia yang penuh rasa, mencicipi setiap permukaan yang disentuhnya. Setelah menjelajahi transformasi internalnya yang mengerikan, perjalanan lintas generasinya yang mustahil, dan keajaiban fisika di sayapnya, kita kembali ke citra awal kupu-kupu di taman. Namun, kita tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Di balik keanggunan yang tampak mudah, kita sekarang memahami adanya sejarah kekerasan, ketahanan, dan kecanggihan biologis yang luar biasa. Kupu-kupu bukan hanya simbol perubahan yang pasif dan indah, ia adalah simbol kelangsungan hidup yang brutal dan rekayasa ulang yang radikal. Ia adalah seorang alkemis, navigator, dan fisikawan. Semuanya terbungkus dalam satu tubuh mungil. Namun, di balik semua kehebatannya, ada sebuah paradoks terakhir. Kupu-kupu sangatlah rapuh, kelangsungan hidup mereka sangat tergantung pada ekosistem yang sehat. Mereka membutuhkan tanaman inang yang spesifik untuk ulat mereka dan sumber nektar yang melimpah untuk diri mereka sendiri. Siklus hidup mereka sangat rumit, membuat mereka sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, hilangnya habitat, penggunaan pestisida, dan perubahan iklim. Karena alasan inilah, kupu-kupu sering dianggap sebagai spesies indikator. Kehadiran atau ketiadaan beragam spesies kupu-kupu di suatu area
dapat memberitahu para ilmuwan banyak hal tentang kesehatan ekosistem tersebut. Ketika kupu-kupu menghilang, itu adalah sinyal peringatan bahwa jaring-jaring kehidupan yang lebih luas sedang terkoyak. Kisah mereka adalah pengingat yang kuat bahwa keindahan yang paling memukau dan kompleksitas yang paling menakjubkan di alam seringkali juga merupakan yang paling rentan. Kupu-kupu monarch misalnya, kini terancam punah karena hilangnya tanaman migwil dan degradasi habitat musim dingin mereka di Meksiko. Pada akhirnya, sang alkemis bersayap mengajarkan kita sebuah pelajaran ganda. Di satu sisi, ia menunjukkan kapasitas alam yang tak terbatas untuk transformasi, adaptasi dan penciptaan keajaiban dari kondisi yang paling tidak mungkin. Di sisi lain, ia mengingatkan kita bahwa keajaiban ini tidak dapat dianggap remeh. Ia bergantung pada keseimbangan yang rapuh yang kini berada di bawah ancaman aktivitas manusia. Mengagumi kupu-kupu tidak lagi cukup, memahaminya dalam segala kompleksitasnya yang brutal dan brilian adalah langkah pertama. Tetapi melindunginya dan dunia tempat ia melakukan perjalanan mustahilnya adalah tanggung jawab kita bersama. Keindahan yang menipu itu ternyata menyimpan kebenaran yang jauh lebih dalam, bahwa di dalam kerapuhan terdapat kekuatan yang luar biasa, dan bahwa kelangsungan hidup keajaiban seperti itu ada di tangan kita.